Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunengsi dengan NIM 21042196. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah kebijakan publik sisi 0117 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dr. Nora Eka Putri SIP FSI. Kemudian, kali ini saya akan membahas tentang pendekatan sistem politik pada pertemuan yang keempat. Masuk ke pengertian, dalam ilmu politik, pendekatan analisis sistem politik termasuk dalam kategori pendekatan tingkah laku. Gagasan pokok pendekatan tingkah laku adalah pendekatan analisis pada tingkah laku manusia, sehingga berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahuluan yang menekankan lembaga sebagai unit analisis dalam sistem politik. Pendekatan sistem politik adalah suatu pendekatan yang mengenai pasti sistem politik sebagai suatu sistem yang berjalan pada masyarakat, yang dapat dilihat dari perspektif sistem yang berjalan pada makhluk hidup. Kemudian, pendekatan sistem politik dapat diterapkan untuk membandingkan berbagai sistem politik yang ada di dunia, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang modern. Ini berguna untuk memahami bagaimana sistem politik berbeda-beda, mempunyai ciri-ciri yang unik dan berbeda-beda, serta bagaimana mereka berfungsi dalam lingkungan yang berbeda. Pendekatan ini juga berguna untuk membantu mengidentifikasi masalah dan solusinya dalam sistem politik. Kemudian menurut Easton, ada 3 hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik. Yang pertama adalah sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada di dalamnya, sehingga hal ini menunjukkan adanya koherensi. Yang kedua adalah sistem haruslah bersifat netral atau bebas dari pengaruh ideologi. Ketiga adalah sistem mengacu pada 2 hal, covariance dan ketergantungan antar unit yang membangun sistem. Kemudian konsep pendekatan sistem politik. Yang pertama adalah input dan output. Pendekatan sistem politik membagi sistem politik menjadi 2 bagian, yaitu input dan output. Input adalah proses yang berlangsung di dalam sistem politik, seperti pendekatan teori politik, pendekatan politik struktural, dan pendekatan politik fungsional. Output adalah hasil dari sistem politik, seperti kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan serta pengaruh sistem politik terhadap masyarakat. Kedua adalah diferensiasi dan integrasi sistem. Pendekatan ini juga menyebutkan tentang diferensi dan integrasi sistem. Diferensiasi sistem adalah bagian yang berbeda dalam sistem politik, seperti hubungan antar militer dengan politik, bisnis dengan politik, agama dengan politik, dan lain sebagainya. Sistem adalah bagian yang saling berhubungan dalam sistem politik. Yang ketiga adalah pengaruh sistem politik. Sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan dan juga sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh sistem politik terhadap masyarakat, seperti penguatan reformasi birokrasi, profesionalisme, dan akuntabilitas seiring berkembangnya proses politik yang menuju konsolidasi demokrasi. Yang keempat adalah model sistem politik. Pendekatan ini juga menggunakan model sistem politik yang merupakan suatu perwakilan atau penyederhanaan dari sistem atau objek faktual. Model sistem politik mempunyai komponen-komponen yang saling berhubungan baik langsung maupun tidak langsung, serta mempunyai hubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh sistem politik. Pendekatan politik dalam kebijakan membahas tentang konsep, tata cara, dan cara menganalisis kebijakan dari perspektif politik. Pendekatan ini juga bertujuan untuk membantu pembuatan, implementasi, dan pengawasan kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian pendekatan politik dalam kebijakan merupakan suatu konsep yang menggambarkan cara bagaimana politik berpengaruh pada kebijakan publik. Pendekatan politik dalam kebijakan mencakup berbagai aspek seperti pendekatan legal atau internasional, pendekatan institusionalisme baru, pendekatan tingkah laku, dan pendekatan pilihan rasional, dan lain sebagainya. Macam-macam pendekatan. Pertama adalah pendekatan legal atau institusional atau pendekatan tradisional unsur legal dan institusional, fokus pada konstitusional yang yuridisnya. Yang kedua adalah pendekatan institusionalisme baru adalah penyimpangan adalah institusionalisme lama yang hanya membahas mengenai lembaga kenegaraan secara tradisional. Pendekatan ini menyangkut unsur legal dan institusional serta masalah kekuasaan dan wewenang berdasarkan masalah teknis perundang-undangan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.